Teman saya sampai kena tabrak. Iya kan saking semangatnya Pak Pulung saya kena tubruk kursi Pak. Dilempar kapalnya Hisun Shin. Ini sudah terlihat ya, tapi kita akan melihat bagaimana satu harapan itu ada di EVOS dengan membawakan Randy Om. Iya. Oke. Harapan memang ada ya mungkin di atas nama Randy. Tapi pressure juga besar pasti untuk Randy. Betul. Karena melihat bagaimana susunan draft yang dipakai dengan EVOS juga. Sekarang yang nyambut Kalea, biasanya kan selalu bilang Kalea, Parsha, Beatrix. Ini nggak ada sama sekali loh sekarang. Gak ada ya, karena Beatrixnya tadi seperti band juga. Dan 1v1, Erlan versus Toy. MM, oke, Erlan cukup agresif loh. Iya, pede lah ya. Mengimbangi loh dia damage-nya. Yap, dan kali ini agak sedikit redam ya, early aggression karena Selenanya sekarang udah mulai rotate menuju ke arah bottom lane aja. Yap, Randy ada satu habis row tadi hampir saja mengenai ke arah Randy. Di mana Randy pun sekarang masih cukup santai. Sutsujin mulai masuk ke dalam area dari EVOS. Oke, karena memang cukup pede ya kalau kita ngeliat Erlan dengan Master Assassin-nya tadi ngepok bales. Yap. Dan dua basic command yang belum dibawakan untuk EVOS sendiri ada di mid dan juga di gold mereka Sutsujin. Berhasil diamankan Albert. Wow. Oke, ini early yang cukup oke sih buat EVOS saat ini ya. Bagaimana mereka nggak terlalu ke pressure. Yap, telah cerita habis-habisan. Ada satu lagi revitalize tapi Idok masih bertahan. Yap, revitalize, wow. Yap, dan di bagian bawah, Vengeance diaktifkan Randy. Oh, tapi nggak ada point kill Yap. yang tercipta. Dan rotasi dari EVOS juga mereka udah mencoba untuk langsung backup dan berbagi EXP terlebih dahulu Om. Ya, Mas Eki juga ini untuk memberikan efek kill ya di sana ya. Kepada Randy sendiri sehingga nanti untuk setupnya mungkin dia bisa level 4 juga. Dan setup lebih dulu akan diuntungkan bagi RRQ karena mereka sangat dekat sekali dan mereka sudah mulai poking terlebih dahulu. Yap, di tengah Idok diganggu oleh Swallow. Bahkan tuh sekarang coba lihat Randy-nya. Mendapatkan gangguan yang cukup berarti. Kalian tadi memberikan sebuah efek sisi yang begitu baik. Turtle berhasil diamankan oleh Sunjun dan akan kejadian seperti sama di game yang pertama. Tapi ada shadow kill tadi udah langsung dikeluarkan pula. Resnya mulai mengusir ke arah beberapa player tapi resnya malah tertinggal. Thunderous dikeluarkan tapi tepat waktu untuk res. Dan juga Rins membuat dirinya maju ke arah terdepan. Toy. Dead Sonata hampir saja mengenai Karo Swallow. Iya, flicker yang dihindari juga ya. Dari Swallow dan juga Rins tadi agresif sekali. Memang kalau kita ngeliat dari Turtle didapetin sama RRQ, dibalas dengan 1 point kill. Dan ini akan menjadi sebuah hal yang cukup ternetralisir Om. Ya ini sama-sama cukup strong ya dan kita bisa melihat bagaimana perform dari Randy sendiri di ganking dia masih strong juga. Belum tumbang sama sekali bahkan ketika mereka sedang duel di area Turtle. Dan ini membuat EVOS mereka sedikit lebih unggul loh untuk gold meskipun Turtle-nya jatuh ke tangan RRQ. Ya, walaupun nggak jauh ya goldnya kayak. Tapi seenggaknya nih menunjukkan bahwa early game mereka tidak ter-shutdown tadi Betul, ya. betul. Tidak semudah itu bisa dipegang ya. Oh, dengan plating RRQ. lagi. Ini sekarang Randy udah dapetin plating lumayan banget. Ngebuat dari resnya agak sedikit harus mundur dulu. Dan ini nge-boost juga pastinya dari segi gold lead yang sekarang lagi dipegang sama EVOS. Yap, dan arah untuk rotate dari EVOS sendiri menuju ke EXP. Mereka ingin membuat agar race ini nggak bisa nanti backupnya lebih cepat juga masuk ke dalam objektif. Oke, tapi trap-trap juga yang memang sudah disebar ya oleh Prince ini agak sedikit mengganggu. Tapi anaknya Yep, ada satu orang dan langsung diamankan, langsung dibanting Swallow. Mencoba untuk bisa maju ke arah depan. Sakit banget, tapi Rins berhasil menyamakan tapi tidak untuk waktu yang lama di tempat yang berbeda. Ada satu shadow yang udah langsung dikeluarkan. Swallow masih berusaha untuk bisa menggocek ke arah beberapa player. Tapi Albert malah terjebak sendirian satu terakhir dan lambat. Masih selamat. Sutsujin berbeda keadaan. Bahkan sekarang Randy-nya join kuda untuk bisa membalaskan. Randy hadir dan bahkan ngebuat dari apa yang tadi harusnya menjadi kerugian untuk EVOS dibayar. Yap, dibayar tuntas ya. Karena tiba-tiba saja dia juga menyadari kalau tim fight tersebut tidak bisa dimenangkan dengan tim match-nya. Iya, walaupun kayak Dan inisiatif yang bagus, meninggalkan lane-nya untuk melakukan backupan dengan jarak yang sangat jauh. wow, nice decision. Nice decision. Tapi ini juga menjadi pertanyaan dari awal. Kalea tidak ada follow up damage secara pasti. Yap. Ya. Jadi PR ya tadi ya. Kalau kita melihat Tsunami Slam pas tapi gak ada follow up. Oke, Randy menjadi satu tujuan. Satu terakhir dan Randy-nya berhasil diamankan. Kekurangan player akan seperti apa? Kinya masih berusaha di bagian belakang guna untuk bisa menyelamatkan diri. Dan sekarang Swallow hampir saya tertangkap dengan Apatrop Guardian yang memang dikeluarkan. Dan di area yang berbeda, Ki hilang seketika. Oh, Erlan yang tidak join the fight. Yep. Dia memanfaatkan waktu untuk bisa mendapatkan full plating di area top lane Omawa. Oke, bukan hanya full plating di bagian top, tapi di bagian bawah juga ada plating yang didapatkan dengan Randy. Jadi minimal keunggulan gold dari RRQ ini tidak terlalu jauh berbeda juga. Imbang ya. Ketarik lagi tapi masalahnya Sutsujin udah mulai dapetin farmingan di lane bawah. Yap. Yap. Nah kan akhirnya tuh berhasil lagi dapat.
Tapi di atas belum tumbang loh. Masih untung lagi RRQ. Akan siapa ya yang berhasil mendapatkan karena point kill. Karena sekarang Swallow benar-benar diusir jauh banget, ditarik lagi. Ada Ki yang mulai bergerak tapi agak beresiko. Namun sekarang harus balik dulu Erlan. Wah ini EVOS mereka lack of damage banget ya untuk di early-nya juga. Ngandelin Erlan untuk bisa farming tapi Sujin. Oke, gocekan yang sangat baik ya. Ya, dengan Sujin juga menang level. Ya dan apa kamu Guardian? Bahkan sekarang ada Erlan yang mundur sehingga gue di bagian belakang. Dan Res menjadi korban. Abyssal Arrow tadi belum terlihat dalam area tersebut. Hanya saja untuk sekarang Idok satu terakhir. Lenyap. Oke, jual beli serangan. Diperlihatkan bagaimana tensinya makin tinggi lagi karena semuanya menjawab Om. Ada jawaban dan EVOS juga mereka mulai jawaban mereka adalah split push juga tadi ya. Kita belum lihat ada Albert yang join team fight karena di bagian bawah dan Crimson Beacon. Swallow, oke. Crimson Beacon mendadak dan Albert tadi memiliki waktu luang cukup banyak gitu. Sangat-sangat banyak sekali ya sehingga outer bottom turret harus diambil oleh EVOS juga. Ya, itu kesian itu tadi turretnya. Kenapa? Dia itu kayak ya lu kayak lu gitu, kayak tempat dia ngabisin waktu kosongnya doang gitu. Tapi setidaknya bertahan. Karena dengan bertahan kita masih punya harapan dan juga kesempatan. Ya kan belum juga pasti. Iya, itu maksudnya Iya, situ. maksudnya gitu. Kesian deh jadi tempat ngabisin waktu kosong doang. Sobat gabut deh. Tapi ini dia untuk Turtle. Oke. Apa yang terjadi? Abyssal Arrow, apa terlalu Guardian? Dan Erlan berhasil didapatkan. Menjadi sebuah kerugian begitu berarti untuk EVOS. Sementara RRQ harus menguasai area. Ada Turtle. Oke, dan kali ini sudah mulai di screening oleh Swallow. Yap. Apa yang terjadi? Swallow posisinya cukup terbuka. Idok ada di bagian belakang. Crimson Beacon dikeluarkan dengan Phantom Execution dan Idoknya pun berhasil dilenyapkan. Sementara Ren masih berusaha. Satu dark web yang begitu mengganggu dan Randy down. Ya, Randy down tapi Turtle berhasil untuk diamankan oleh RRQ Hoshi tanpa adanya gangguan yang cukup berarti. Perfect untuk RRQ dan akhirnya ngebuat goldnya sekarang swing lagi untuk RRQ. Ya, masih bisa dipegang juga ya dengan sama-sama saling menjaga mid turretnya. Oke. Dan sebenarnya untuk yang tumbang pertama tadi sih, Erlan yang harus tumbang di awal membuat EVOS ini kayak agak kurang gigit akhirnya karena damage mereka berkurang kan. Dan lumayan drastis juga hanya mengandalkan Albert tadi. Oke. Dan kali ini kalau kita ngeliat dari Erlan juga masih belum terlalu banyak ikut fight ya. Lebih ke fokus dulu untuk farming, memperkaya dirinya. Karena ini keadaan yang cukup berbeda dibanding game pertama tadi. Masih ada sedikit nafas lah untuk Erlan bisa menjalankan split push-nya Om. Ya minimal mungkin bisa dapat Swift Trinity ya nanti ya buat Erlan juga. Dan ya masih dengan Rins dengan Abyssal Arrow yang menjadi ancaman untuk pemain-pemain EVOS sejauh ini. Yap. Oke, iya. Serem tuh. Serem itu, teror itu. Tapi Iya. Oke, dilempar dilihat dulu nih ini Lele kemana nih arahnya. ngejurus dulu di situ. Loh, ya. tuh kena kan. Oke, langsung di follow up. Randy selamat sejauh ini. Bisakah dia kabur ke tempat Angel Diamond tapi tidak untuk waktu yang lama karena Randy down. Albert menghilang. Bahkan Ki menjadi korban ketiga dari Toy. Swallow-nya connect. Menyisakan Erlan sendirian. RRQ Hoshi. Mereka berhasil untuk bisa mendapatkan kombinasi yang mereka harapkan. Abyssal Arrow, Avatar Guardian. Ada sesuatu mulai mendekat. Sekarang ada Blazing yang dikeluarkan dan Rins pun kabur. Iya, dan Erlan juga harus terpaksa mengeluarkan satu buah Purify untuk melepaskan dirinya dari serangan Sujin. Nah ini udah mulai sulit sekarang untuk EVOS ya. Karena Randy-nya sudah mulai kepegang. Yang berarti untuk kombinasi dari RRQ sangat berjalan dengan manis juga. Sujin lagi-lagi memimpin. Ini dari sisi level ya kalau kita bandingkan juga. Cukup jauh loh perbedaannya. Dan timing masuk dari pemain RRQ. Karena hero mereka juga ada hero-hero yang memang punya dash abilities. Yang membuat mereka juga sangat sulit untuk bisa ditangkap dengan Juicy. Waduh, Oke, Hengki. Karena tadi terlihat ya beberapa kali di saat ada objektif seperti Turtle ataupun Lord. Mereka tuh kayak kena duluan ya Om ya. Iya. Dari bosnya hilang satu dulu Sangat. gitu. Semuanya sebenarnya menunggu untuk adanya Abyssal Arrow yang connect ya. Yep. Baru nanti akan ada tipan yang dimulai nanti dibuka oleh RRQ. Terdengar tadi ada konsil dikeluarkan. Randy harus dipukul mundur. Tertinggal level. Menjadi sebuah kerugian untuk dirinya. Bahkan untuk EVOS itu sendiri. Tapi apa yang akan terjadi? Ada satu lagi Tsunami Slam di bagian belakang. Langsung dikeluarkan begitu saja dengan satu lagi. Phantom Execution langsung saya terlihat. Idoknya down. Cepat berbeda. Randy-nya terkena dengan satu lagi. Dan Tsunami begitu mengerikan Res. Satu terakhir. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Resnya pun menghilang. Double kill didapatkan oleh Toy
Toy mengamuk triple kill. Looking for Maniac, tapi di luar dari jangkauannya. Ya, lebih memilih untuk fokus menuju ke arah objektif yang berikutnya. Triple kill, tapi Albert. Oke, ada pergerakan dari Albert. Terjebak Albert. Berhasil diambil oleh RRQ. Sendirian mencoba untuk masuk, melakukan upaya kontes, tapi ternyata damage yang disumbangin terlalu besar dan pakai baju ini juga nih RRQ Iya. Evo si Prof KB nih ya. Betul, Kairi Bogor nih ya KB. Waduh, gawe. Gawe besok deh ya. Nonton langsung ya di channel official di streamer MP lagi. Masih belum sadar dia ya? Iya masih belum sadar tuh dia tuh. Terhipnotis ya. Hipnotis. Kena visual error ya. Yap. Ya. 60 stack lethality dari Toy juga ini menjadi eksekutor handal dan susah banget buat ditarget Om dari tadi. Jangan lupa nih stacknya juga sudah ada di angka 600-an ya. Iya. Itu angka yang cukup besar sebenarnya. Dan dua pemain yang memang cukup sulit, terutama untuk Toy ini belum ada point dead sama sekali bagi Toy. Oke. Apa Rudin? Ada lagi Avatar Guardian walaupun gak koneker siapapun tapi setidaknya membuat tadi beberapa player harus maju dan juga terbuka posisinya ready down. Akan seperti apa lagi pertahanan dari bos karena RRQ begitu menggila permainannya. Oke. Dan sekarang fokus menuju ke arah base turret di arah tengah. Yap. Dan Oke, hanya menyisakan 4 player. Bisakah game ini langsung ditutup oleh RRQ? Karena mereka sudah standby di depan area defensif dari bos. alright. 5 pemain dari RRQ mereka sudah siap untuk mengawal satu super wave minion yang akan masuk ke base turret di arah atas. Yap. Oke, coba lihat apa yang terjadi. Sujin masih bisa digojek, namun Res terlalu maju. Satu terakhirnya Res. Dapat tadi sekarang langsung saja dicoba kembali tapi malah membuat dirinya melejam. Ki masih memaksakan keadaan. Ada satu tsunami saja langsung dikeluarkan di mana hidupnya berhasil langsung diapakan tapi hidupnya masih terlalu tebal. Beberapa player dari EVOS masih belum sanggup mengantarkan damage. Memang diangkat satu pemain tapi sayangnya pertanyaan masih belum terjawab. Siapa yang akan mendeliver damage secara pasti? Yap, tidak ada burst damage ya yang bisa melakukan follow up terhadap Tsunami Slam yang sudah kita lihat sedari tadi ada. Dan bahkan untuk decision mengangkat Gatot Kaca untuk Idok sendiri itu adalah hal yang cukup sulit untuk bisa langsung di instant burst down. Dan masalahnya biasanya kalau misalkan ngebawa ke arah Chusin untuk jadi follow up ya Kalea, bawa Skypiercer dan sekarang nggak ada sama sekali. Yap. Oke. Belum ya. Sudah berhasil tadi mendapatkan ke arah satu perpobam tersebut tapi untuk sekarang Erlan. ada what? Avatar Guardian Kijapon dan Suelo lejam. Apa yang akan terjadi? Masih ada Albert dan juga Randy. Tapi wave minion akan diantar masuk. EVOS is back. Are you sure? Dan ini dia serangan terakhir dari RRQ yang siap langsung membuka bagaimana listrik yang sudah didapatkan oleh EVOS. Dan game selesai.